sukses itu kan setahu saya harus dimulai dari cara berpikir gitu ya. Nah, bagaimana ngajarin anak kita supaya kemudian dia nanti menjadi orang yang sukses besar, meraih semua mimpi yang dia cita-citakan dan dia idealkan gitu. Ngajari anak kita untuk sukses ya. Sing jelas kalau pengen ngajari anak kita untuk sukses, wong tuane kudu sukses dhisik. Itu kan udah kuncinya gitu. Dan anak itu sekarang nggak bisa loh cuman diomongi, enak kamu itu harus belajar yang rajin, sekolah yang pinter, biar kamu nanti sukses, biar kamu bisa begini begitu begini begitu. Anak sudah tidak bisa, apalagi anak zaman now udah nggak bisa. Jadi mereka itu lebih bisa menyerap sesuatu dari apa yang mereka lihat, dari teladan-teladan yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya. Ketika diomongi, nak kamu harus belajar yang rajin ya, nanti di sekolah itu kamu harus pinter, harus ranking, nilaimu harus bagus supaya besok itu punya pekerjaan yang bagus, bla 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 bla. Paling begini, habis itu keluar lagi. Kasih teladan. Lek kepingin ngajari anaknya sukses, bapak ibunya kudu sukses dhisik. Atau lek misalnya ibu rumah tangga biasa ya bapak kudu sukses dhisik. Habis itu ya, bawa anak kita untuk bergaul dengan teman-teman kita. Jadi ini yang aku lakukan ya. Sejak anakku kecil ya, itu udah tak bawa ketemu teman-temanku. Jadi sampai sekarang itu dia udah terbiasa ketemu sama temanku, dia apal om ini, tante ini, pekerjaannya ini, dia tahu gitu. Jadi dia tahu satu persatu temanku itu dia tahu. Karena mulai kecil ya, bahkan pada saat itu mulai bayi. Itu kalau misalnya ada kegiatan kantor yang dilakukan pas hari libur, selalu tak bawa ke kantor, tak bawa ke pabrik. Udah tak biasakan melihat orang kerja itu seperti apa. Ketika aku meeting ya tak bawa meeting, udah tak bawa kemana-mana gitu. Kebiasaan itu terus tak lakukan sampai dia gede, sampai sekarang ketika aku berkegiatan di luar ya, ketemu sama teman-temanku, ketemu sama klienku, ketemu sama komunitasku, aku selalu libatkan. Jadi aku selalu ajak, aku kenalkan, ini om ini tante ini, pekerjaannya begini begitu begini begitu. Jadi libatkan anak kita di dalam lingkungan kita ya, lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan, komunitas, mungkin kalau misalnya punya komunitas harus dilibatkan. Supaya apa? Supaya mentalnya terbangun, supaya mindsetnya terbangun. Jadi kalau pengen anaknya sukses ya wong tuane kudu ngasih contoh. Gak iso lek cuman didoktrin kamu harus sukses, harus begini begitu begini begitu. Lek gak dicontohi orang tuane cara bekerja keras, cara memperjuangkan hidup, tak pikir kemungkinannya sangat kecil. Jadi teladan itu wajib, bahwa hidup itu harus diperjuangkan. Bahkan aku lek ngomong karo anakku selalu begini, hidup yang tidak diperjuangkan itu tidak akan pernah bisa kita menangkan. Anakku tak doktrin kono. Jadi selalu tak ulang-ulang itu, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan ya, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan itu tidak akan pernah kita menangkan. Itu doktrinku ke anakku begitu. Beberapa waktu yang lalu rame di televisi orang-orang yang pamer kekayaan, para crazy rich itu. Bagaimana Bunda menilai hal itu? Minta tolong. Iya, rada berlebihan ya mereka itu. Aku sajane nggak cocok banget itu. Yo kayak yang nunjukkan saldo ATM dan segala macam. Mereka nggak sadar ya, apa yang mereka lakukan itu bisa mencederai
orang-orang yang berada di bawah. Ya mereka lakukan itu kan nggak karena konten tuh, supaya dilihat orang. Terus habis itu yang ngelihat itu yang miskin-miskin itu. Nah, sementara mereka kaya itu karena dilihatin sama orang miskin-miskin itu. Terus gak masuk dengan logika aku. Yo dari sisi iki ya, kalau dari aku secara pribadi aku nggak cocok. Kasih contoh yang baik, kasih contoh yang baik. Cara memotivasi orang itu bukan seperti itu. Lek iku murni pamer ya, lek menurutku ya, mereka murni pamer. Terus orang Indonesia itu kan halu kabeh. Begitu mereka pada berlomba-lomba untuk memperlihatkan saldo rekening mereka. Jadi wong sing miskin-miskin iki ya, iku pada ngelihat channel YouTube mereka. Ya. Wis padha halu kabeh. Sementara yang kaya-kaya itu crazy rich itu mereka nggak sadar bahwa mereka bisa sekaya itu karena apa? Jasa orang-orang miskin yang ngelihat mereka, yang ngelihat channel mereka. Ojo lah, jangan seperti itu. Kalau punya duit banyak, ya nggak perlu dipamer-pamer ngono lah. Ya aku ngerti mereka sudah melakukan banyak hal yang sudah mereka lakukan, banyak kebaikan yang mereka lakukan. Tapi jangan seperti itu akan mencederai banyak orang. Kalau aku secara pribadi nggak cocok. Kalau misalnya bisa ketemu sama mereka, tak komplain mereka langsung. Nggak cocok aku. Minta tolong dong Bunda diberikan sebuah afirmasi yang bisa dibaca sebelum tidur agar orang bisa sembuh dari penyakitnya. Oke, afirmasi supaya orang sembuh dari penyakitnya tadi ya. Nah, ini nggak bisa aku contohkan satu afirmasi mari ngono digebyah uyah bisa dipakai untuk banyak orang ya. Tapi aku bisa ngasih tahu caranya. Tapi afirmasi apa yang harus disampaikan ini tidak berlaku. Satu afirmasi itu tidak bisa berlaku untuk banyak kasus. Mungkin yang bisa dilakukan ya untuk penyakit ini berdasarkan yang aku ajarkan kepada banyak orang ya. Kalau muslim itu aku selalu ajarkan baca Al-Fatihah. Kalau selain muslim bebas, bisa baca apa aja ya, karena aku muslim ya, aku mencontohkan versiku. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sakit, itu aku menganjurkan ke mereka, menyarankan ke mereka untuk membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dijadikan sebagai wirid. Nah, ketika sambil membaca Al-Fatihah itu ya, mereka harus membayangkan bahwa kesembuhan itu sudah terjadi pada saat ini juga. Jadi sekarang itu mereka sudah sembuh. Habis itu mereka harus membayangkan, mereka harus memvisualisasikan, melakukan kegiatan senormalnya ketika mereka sehat. Jadi misalnya aku nih, aku afirmasikan, oke, saat ini, hari ini juga aku sudah sembuh. Jadi aku bisa memvisualisasikan aku pergi ke mall, makan-makan, atau aku pergi ke pasar. Ketok banget ya arek mall ya, yang disebutkan pertama mall. Pergi ke pasar, belanja, atau nyapu halaman, atau bersihin rumah, atau di dapur masak, nyuci baju, nyuci piring, dan segala macamnya. Itu harus divisualisasikan. Atau misalnya ngantor ya, pergi ke kantor melakukan aktivitas senormalnya seperti pada saat mereka dalam kondisi sehat. Dan itu terus dilakukan tanpa jeda. Boleh sambil baring, boleh sambil apa aja. Kenapa kok harus seperti itu? Supaya tidak ada kesempatan untuk mikir sing negatif. Supaya tidak ada kesempatan sedih, supaya tidak punya kesempatan untuk meratapi nasibnya, supaya dia tidak mempunyai kesempatan untuk mengasihani diri sendiri.
Jadi sepanjang hari itu aku wajibkan baca Al-Fatihah, habis itu memvisualisasikan bahwa dirinya sudah sembuh saat ini dan melakukan segala macam aktivitas selayaknya ketika mereka sedang baik-baik saja. Itu sih. Terus habis itu setiap sebelum tidur ya, itu jelang sebelum tidur ya kayak biasa, ucapkan terima kasih kepada Tuhan sudah diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ya. Terus habis itu ya kembali diucapkan ya, diucapkan, dimantrakan terima kasih atas kesembuhan yang sudah dia dapatkan, divisualisasikan seperti itu. Itu yang aku lakukan versi iki ya, versi Muslim, karena yang dibaca itu Al-Fatihah. Tapi kalau agama lain ya silahkan dengan doanya masing-masing. Tapi ya itu tadi, doa tanpa jeda. Terus habis itu memvisualisasikan bahwa kesembuhan itu sudah terjadi saat ini, sekarang ya, dan mereka harus memvisualisasikan mereka berkegiatan senormalnya mereka ketika mereka sedang baik-baik saja. Itu